Harus kita tanya, model persatuan yang sekarang mau kita bangun itu bagaimana? Masih samakah model persatuan yang kita mau bangun saat ini sama dengan model persatuan yang dikumandangkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 28? Saya melihat pada ancaman, ya, ancaman para pemuda yang bersama-sama menyatakan sumpahnya itu adalah bahwa kita tidak memiliki satu satuan yang bisa disebut bahwa itu adalah bangsa. Kita tidak memiliki kesatuan bahasa, kita tidak memiliki kesatuan wilayah, dan sebagainya. Jadi model persatuan yang kita kendaki adalah model berdirinya satu bangsa, model berdirinya satu negara. Dan itu kita sudah capai. Pada 17 Agustus tahun 45, kita memiliki itu. Kita memiliki negara, kita memiliki bangsa, dan seterusnya. Tapi, apakah saat ini model persatuan tersebut masih perlu kita kumandangkan? Masih perlukah model persatuan itu kita bangkitkan kembali dan sebagainya? Kembali lagi, itu tergantung pada ancaman yang kita hadapi saat ini. Sama seperti para pemuda itu menghadapi ancaman yang dihadapi pada tanggal 28 Oktober tahun 28. Antisipasinya adalah dengan menyatakan Sumpah Pemuda. Menurut saya, ancaman yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, oleh para pemuda itu jelas sekali ada. Dan itu kemudian menantang bagaimana model persatuan yang akan kita kembangkan saat ini. Apa ancaman-ancaman yang dihadapi oleh para pemuda saat ini? Ancaman terhadap persatuan, ancaman terhadap Sumpah Pemuda itu yang pertama adalah adanya gap kaya dan miskin. Itu ancaman. Banyak angka yang diangkat kepada kita, misalnya berbagai perhitungan dari berbagai lembaga mengatakan 1% orang kaya Indonesia itu menguasai 50% aset nasional. Itu gap yang luar biasa besarnya. Atau 4 orang kaya di Indonesia memiliki harta sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. 4:100 juta. Ini menurut saya ancaman yang sangat serius. Yang kalau tidak kita selesaikan dari waktu ke waktu, ini bisa menjadi peledak dari ketidakadilan yang ada di Indonesia. Belum lagi kita berbicara mengenai ancaman yang lainnya, yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi tatanan kehidupan berbangsa bernegara. Ini juga menjadi sesuatu. Kemudian ada lagi ancaman lainnya, yaitu bahwa banyak di antara para pemuda tidak lagi peduli tentang apa yang ada di hadapannya. Mereka asyik tenggelam sendiri dengan berbagai pola permainan yang dahulu tidak ada memang. Games dan sebagainya. Menurut saya, sepertinya simple, tetapi ini merupakan ancaman yang besar dan berbahaya sekali. Gap kaya miskin. Tidak adanya kepastian hukum. Ketidakpedulian para pemuda dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Jadi, menurut saya, Sumpah Pemuda dalam konteks ancaman
baru dari bangsa Indonesia itu memang masih dibutuhkan. Dibutuhkan satu sikap bersama dari para pemuda bagaimana mengatasi hal ini. Bagaimana mengatasi gap kaya miskin ini. Bagaimana mengatasi ketidakpastian hukum ini. Dan bagaimana membuat pemuda peduli dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang ada di sekitarnya. Yang masih membutuhkan turun tangannya para pemuda untuk menyelesaikan permasalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.